Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang masuk dari Bunda Neng di Tanya Ayah. Anak saya yang pertama suka main game dan sudah mencoba bikin animasi sendiri. Wah, hebat dong. Gimana saya mengarahkannya sementara saya batasi dia memegang HP dan laptop. Anak kedua tipe linguistik, suka nyanyi dan bawel. Rame nih kayaknya. Kadang suka kesel dengan kebawelannya. Dia paling sering kena marah oleh semua orang. Yang ketiga belum diceritain nih. Yang keempat kinestetis, tidak mau diam. Yang ketiga cenderung kognitif. Yang kelima belum kelihatan ke arah mananya. Subhanallah, saya harus menghadapi anak-anak yang berbeda-beda. Dalam belajar pun selama ini bisa berhasil kalau sendiri-sendiri, kalau barengan akhirnya main-main. Apakah ada cara terbaik untuk mendidik mereka? Terima kasih sebelumnya. Baik, ya subhanallah Bunda Neng. Jadi memang seperti itu ya. Menurut saya bahwa pendidikan itu semakin ke depan itu harusnya semakin kustomisasi. Pendidikan bukan lagi kayak pabrik garmen. Pabrik garmen kan satu kontainer kain dijadiin satu model baju yang sama ya. Modelnya sama, caranya sama, alatnya sama, orang yang bikinnya sama. Sehingga jadinya ya bajunya sama semua. Manusia bukan seperti itu. Tidak bisa manusia 1000 dicetak dengan alat dan metode yang sama nanti hasilnya sama. Nah, kalau menurut saya, bahwa pendidikan itu harusnya seperti penjahit tailor. Dia harus dapat memahami lekuk-lekuk tubuh, ukuran-ukuran tiap orang itu kan beda-beda. Sehingga yang menyesuaikan adalah penjahitnya. Dari mulai polanya kan beda, terus cara jahitnya beda. Desainnya pun bisa jadi berbeda stylenya. Orang yang gemuk misalnya, gemuk dan kurang tinggi, itu kan nggak cocok misalnya dengan baju yang garis-garis misalnya. Terus yang hitam kayak saya misalnya nggak cocok kalau pakai baju yang cerah. Nah seperti itulah yang harusnya pendidikan. Sehingga anak merasa nyaman ketika kita pakai baju yang mass production kayak buatan garmen kan ya biasa aja ya. Tapi ketika pakai baju yang tailor ya, apalagi pakai jas tailor itu kan wah pas banget ya, nyaman banget. Begitupun anak-anak kita. Anak saya pun yang sudah mulai belajar, ini yang 2 orang, ya seperti itu. Alif itu lebih ke gambar, dia senangnya gambar. Mas Baba itu lebih ke logika. Sehingga ketika mau mengajarkan matematik, ya metodenya beda. Kalau Alif dengan metode menulis, digambar dulu, diwarnain. Kalau Mas Baba nggak seperti itu. Tapi langsung dengan praktek, dengan membawa peralatan, terus kita hitung bareng-bareng. Nah, sehingga logikanya jalan. Nah, seperti itu memang harusnya kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Repot dong ayah, ya memang repot ya. Kalau nggak mau repot, ya bukan pendidikan namanya ya. Nah, lalu yang ingin saya sampaikan adalah agar kita tidak terlalu capek, jadi kita jangan memposisikan sebagai guru yang serba tahu, capek. Contoh tadi misalnya anaknya yang linguistik berarti kita harus paling pinter nyanyi gitu kan. Terus anak pertamanya yang main game ya, bikin animasi berarti kita yang harus paling jago animasi ya. Nah, makanya posisikan jangan sebagai guru yang paling tahu, yang maha tahu. Tapi sebagai guru yang memposisikan sebagai fasilitator. Kita sama-sama belajar dengan anak. Contoh misalnya dengan anak yang suka bikin animasi. Ya kita sama-sama belajar. Bun, kalau pengen bikin kayak Sopo Jarwo gimana? Oh gimana ya? Ya sama. Ketika itu pun kita juga bertanya-tanya. Oh gimana ya? Yuk kita cari tahu yuk. Kita nyari di Google gimana sih proses pembuatan film Sopo Jarwo. Sehingga kita belajar bersama. Oh prosesnya gini dari mulai sketsa, pembuatan model dan lain-lain. Oh panjang ya Nah ya. Sehingga kamu pengennya di mana keahlian kamu? Apakah bikin model, bikin sketsa, atau ilustrasi, atau yang mananya? Oh saya sekarang pengen nyoba bikin ilustrasi aja deh. Gimana ya caranya? Pakai software apa ya?
Pakai software apa ya? Ya udah, yuk kita tanya, kita cari bareng-bareng softwarenya. Nah, kita browsing-browsing, memperbandingkan software. Nah, sehingga kita tidak disalahkan kalau salah. Dan juga kita nggak capek ya. Kita nggak capek kalau memposisikan sebagai fasilitator. Nah, begitupun dengan yang tadi, yang jagonya nyanyi, pinternya nyanyi. Ya kita fasilitasi aja. Yuk kita belajar kiroat misalnya, Bunda juga pengen belajar, atau diarahkan ke guru yang lebih kompeten dalam bidangnya, sehingga anak tidak merasa digurui ya. Bundanya juga nggak bisa kiroat, bundanya juga nggak bisa ngegambar, mau ngajarin saya ngegambar ya, karena kita sama-sama belajar, sehingga ya apa salahnya kita salah ya. Kita tidak akan dipojokkan dan disalahkan. Oke? Posisikan sebagai fasilitator sehingga kita nggak capek. Tugas kita di pagi hari, kalau saya ya tinggal nanya, Alif hari ini mau belajar apa? Belajar Minecraft. Mau ngapain memang belajar Minecraft lagi? Mau bikin kota ya. Kan kemarin udah, ya kemarin baru bikin kota itu baru sebagian, hanya bikin rumahnya aja. Sekarang pengen bikin kantor polisi. Nah, sehingga kita hanya sebagai fasilitator. Oke, kira-kira berapa jam? Ya, dari jam 9 lah sampai jam 10. Oke, nanti jam 10 ayah lihat ya hasilnya seperti apa. Nanti ayah posting di Facebook misalnya, seperti itu. Sehingga anak merasa tidak didikte sama kita. Nah, sehingga dia punya target sendiri. Hari ini saya harus membereskan kantor polisi di Minecraft. Itu pun kan belajar ya, belajar arsitektur kan sebetulnya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ya saya tidak bosan mengingatkan kitanya yang belajar. Mempelajari apa? Bukan mempelajari animasi, mempelajari nyanyi, bukan. Tapi mempelajari metode cara mengajar. Karena cara mengajar itu banyak banget ya. Makanya kita harus banyak wawasannya, sehingga ketika anak membutuhkan sesuatu, kita udah pasang kuda-kuda. Kita udah menyiapkan metodenya. Dan wawasan kita juga harus lebih luas lagi. Jangan sampai ketika anak misalnya, Bun sekarang ada artificial intelligence. Apa itu? Bunda mah udah nggak tahu. Jangan gitu. Sehingga tidak memberikan semangat ke anak. Gitu ya. Apa sih Kak artificial intelligence? Bunda juga pengen tahu. Coba cari tahu, nanti terangin ke Bunda apa itu. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Salam ayah bunda hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.